Selamat pagi saudara-saudari semua. Di tahun baru Imlek yang ketiga, selamat pagi. Di tahun baru kita mengalami kasih karunia yang baru, dan kita melihat kitab Keluaran itu kasih karunia yang tidak mudah. Satu daya tarik atau pergumulan dalam perang rohani, dan peperangan ini yang sebelumnya tidak pernah dialami oleh rakyat Israel dan Allah yang berperang melawan untuk rakyatnya, dan kuasa kegelapan mereka tidak mau lepas. Jadi peperangan ini sangatlah dahsyat, dan orang Israel semakin mengerti apa yang Tuhan kerjakan. Awalnya mereka tidak mengerti, bahkan mereka seperti hanya penonton, seperti kita anak kecil masih kecil waktu kita membaca 10 tulah ini seperti perkaranya orang lain. Seperti Allah berperang melawan orang Mesir dan Firaun, seperti tidak ada hubungan dengan diri sendiri. Kita hanya menonton film saja, tetapi kita melihat dalam proses dalam 10 tulah ini terus berkembang, dan rakyat Israel semakin menemukan bahwa mereka punya tokoh di dalamnya. Dan kita hari ini juga melihat di kitab ini, di tulah 2 ketiga ini, melihat bagaimana perkembangannya dengan tema di hari ini, yaitu Tuhan. Di sini dengan tema Firaun berkeras hati, Allah tetap berkuasa, dan saya mempunyai PPT untuk bersama kita lihat. Firaun berkeras hati, Allah tetap berkuasa. Di dalam proses ini sesungguhnya kita perlu untuk menunggu. Kita terus untuk percaya bahwa kuasa Allah yang berdaulat, dan pada akhirnya Dia pasti akan menangkan peperangan ini untuk rakyatnya. Di kitab Keluaran di pasal 8 ini dibagi dalam 3 bagian. Bagian pertama menerangkan tulah katak. Tulah di katak ini yaitu adalah dewa kesuburan, dan Allah hendak memukul kala Firaun, tetapi Firaun tetap keras kepala dan Allah tetap berkuasa. Mengapa kita berkata Allah tetap berkuasa? Sebab sebelum perkara terjadi, Allah telah memberitahukannya bahwa bencana ini akan datang, dan telah terlebih dahulu memberitahukan Musa bahwa Firaun akan berkeras hati. Dalam proses ini kita melihat keras hatinya Firaun. Kalau kita bukan dengan iman untuk terus untuk teguh berpercaya kepada Allah, kita akan menggerutu kepada Allah. Mengapa bencana ini ada pada Mesir? Kami masih belum dibebaskan. Di ayat 1 sampai dengan 15. Poin yang kedua 16 sampai dengan 19 mengatakan tentang tulah ketiga, nyamuk. Nyamuk dia adalah seperti yaitu dewa di Mesir, Allah di Mesir juga, yang berkuasa di sekitar sungai Nil, yaitu debu tanah. Jadi di situ ya disebutkan dewa debu tanah yang mempunyai kuasa di negeri itu. Dan
ada hubungannya dengan nyamuk. Kemudian di seterusnya tulah keempat yaitu mengalahkan, yaitu lalat pikat itu bagi orang Mesir juga itu seperti dipercaya sebagai dewa. Setiap hari bangun dalam siklus kehidupan mereka mendapatkan dari dewa lalat pekat ini, dan kita melihat keras hatinya Firaun. Allah tetap berkuasa sebab perkara menurut apa yang Allah firmankan itulah yang terjadi. Dia bukan bencana yang alami tetapi yang mendadak, tetapi itu Allah telah memfirmankannya, dan Firaun telah berkeras hati, dan Allah telah memberitahukan tulah yang berikutnya. Kita lihat di PPT berikutnya. Di dalam 10 tulah ini kita melihat Allah yang Maha Kuasa mengalahkan Allah Mesir, membebaskan rakyatnya, umatnya. Kita lihat di pasal 7-11 dalam perkara ini, dan Allah Mesir dikalahkan oleh Allah dan sampai akhirnya membebaskan umatnya. Ini salah satu cara Allah meluncurkan. Kamu bisa dikatakan tali busur ditarik sampai yang paling kencang, kemudian diluncurkan. Segala rakyat Israel mereka tahu dan mengikuti Musa meninggalkan Mesir. Sesungguhnya satu proses, seperti kita katakan bahwa rakyat tidak tahu mereka punya bagian di dalamnya. Mereka hanya penonton. Tetapi dalam perkembangan 10 tulah ini, mereka semakin mengerti bahwa mereka mempunyai tokoh di dalamnya, dan juga harus dengan iman untuk menanggapi. Kita lihat seterusnya. Di sini ada 3 dalam bencana, dan bencana ini dalam struktur udah hampir pada akhir. Dan di sini dari pasal pertama sampai dengan 13, di tengah-tengahnya yang terpenting, yang paling poin, yaitu Musa dan Harun mereka diutus. Tetapi karena rakyat Israel tidak punya jerami untuk membuat bata, mereka menggerutu pada Musa dan Harun. Allah kembali mengutus Musa dan Harun, dan kemarin kita melihat di pasal ke-7 Musa dan Harun kembali menghadap pada Firaun, dan di pasal ke-7 sebelumnya yang terakhir telah ada 2 tulah sebelumnya, 1 tulah sebelumnya dan tulah yang berikutnya, yaitu 8 di pasal 8, dan putaran ketiga dalam tulah berikutnya di pasal 9. Kita tahu ada 10 tulah, yaitu membunuh dari yang sulung di Mesir dan juga anak sulung dari Firaun. 10 dalam 3 bencana ini mempunyai cara mereka sendiri. Dan di tulah yang ke-10 membunuh dari yang sulung di Mesir. Ini juga menanggapi tentang Paskah bagi orang Israel, dan juga makan roti yang tak beragi, dan mempersembah ketetapan untuk mempersembahkan dari yang sulung. Ini dalam pengaturan menanggapi depan A dan B. Dan karena Musa
dia juga anak yang selamat dari kematian. Pada masa itu Firaun membunuh dari yang membunuh anak laki-laki orang Israel, dan sampai akhirnya Allah membalas untuk membunuh dari yang sulung dari orang Mesir. Kemudian dikatakan orang Israel menjadi budak, dan sampai akhir mengatakan bahwa orang Israel mereka dibebaskan. Dan kita melihat satu konsep waktu kita membaca ayat dalam situasi yang bagaimana. Lihat berikutnya. Di awal dari 10 tulah mengatakan tongkatnya Musa atau tongkatnya Tuhan berubah menjadi ular. Ini menyatakan satu kekuasaan hanya terhadap Tuhan kepada Firaun sebelum datangnya tulah di seluruh negeri Mesir, bencana besar di Mesir. Pada saat itu Firaun masih keras hati, dia tidak mau mendengar, sehingga mendatangkan 10 bencana tulah ini satu persatu pun terjadi di berikutnya. Dan dilihat 10 tulah sini ada dalam 3 seri. Di sini tulah 1 sampai ke 3. Kemudian nanti kita akan melihat 4, 5 dan tulah yang ke-6. Dan di situ ada tulah lalat pekat sampar, kemudian dan juga ada tulah hujan es, tulah kegelapan, dan yang terakhir yaitu tulah membunuh dari yang sulung. Juga masih ada yang tulah ke-8 yaitu belalangnya. Putra Firaun dalam kedudukan mereka, dia sebagai Ra, yaitu anak dari dewa matahari, sampai akhirnya putranya juga dibunuh, dan akhirnya Firaun membebaskan orang Israel, menyuruh mereka pergi. Kita melihat 3 tulah 1 siklus 1 sampai dengan 3. Setelah dalam setiap siklus seperti kita baca, dia pagi hari akan menghadap kepada Firaun. Firaun mungkin di pinggir sungai mengadakan persembahan atau sembahyang ya. Mulai dari tulah yang kedua, Musa menghadap Firaun di istananya. Dan di di tulah ketiga, Musa tidak menghadap Firaun langsung, ada tulah yang datang di yang ketiga. Kemudian juga di situ Musa kembali di pagi hari menghadap pada Firaun di pinggir sungai juga. Dan kembali demikian caranya sama, dan juga menghadap di Firaun di istana. Kemudian sebelum tidak lagi menyatakan datangnya hukuman, dan tulah itu langsung terjadi. Itu tulah belalang.
menggunakan cara ini terus berlalu sampai pada 3 tulah yang berikutnya, pasal ke-7 sampai 9 dan pasal yang ke-10. Di situ adalah bencana pembunuh yang akhirnya Musa yang terakhir menghadap Firaun dan peringatan yang terakhir. Tetapi Firaun dia tetap berkeras hati. Kita lihat ayat kita di hari ini. Kita punya konsep. Kita lihat di poin pertama ayat 1 sampai 15. Ayat pertama kita lihat di sini berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergi menghadap Firaun dan katakan kepadanya dalam tiga bencana, dalamnya apa yang terjadi di sini, dan juga isinya tidak kita secara semuanya kita lihat, tetapi kita lihat tulah-tulah yang terutama. Ayat ke-7, tetapi para ahli itu membuat juga yang demikian juga dengan ilmu materam, sehingga mereka membuat katak-katak bermunculan meliputi tanah Mesir. Bagi Firaun, bencana ini bagi Firaun, berkata para pegawainya juga bisa melakukannya. Jadi dia tidak menaruh dalam hatinya dan melihat katak meliputi tanah Mesir. Firaun membuat satu permintaan di ayat ke-8, berdoa Allah kepada Tuhan supaya dijauhkan katak-katak itu daripadaku dan daripada rakyatku, maka aku akan membiarkan bangsa itu pergi supaya mereka mempersembahkan korban kepada Tuhan. Menjauh dari rakyatku. Di sini menyatakan agar perkara ini tidak terjadi bagi orang Mesir. Para kata-kata ini berkeliaran dalam kehidup di rumah-rumah para orang Mesir, menjadikan satu bencana. Kalau kita terhadap firman Allah kita tidak serius atau menanggapi, merasa itu sebagai bencana bagi orang lain, maka katak bencana atau katak ini juga akan terjadi bagi kita. Dan Musa melakukan seperti yang ia minta. Ayat ke-10, katanya besok jadilah seperti katamu, supaya Tuhan mengetahui bahwa tidak ada yang seperti Tuhan Allah kami. Di dalam bagi agama yang banyak Allah melihat sebagai Tuhan juga salah satu dari Allah, dan salah Allah masing-masing mempunyai kekuasaan mereka sendiri. Mungkin Tuhan sebelumnya belum Allah yang belum mereka dengar. Bagi mereka mungkin menganggap seperti salah satu dari Allah mereka. Tetapi Musa di situ mempertegaskan bahwa tidak ada seperti Tuhan Allah kami. Dia mengatasi segalanya. Dia bukan Allah yang biasa. Dia bukan mempunyai satu sistem, tetapi dia adalah Allah langit dan bumi. Bagi orang yang menyembah banyak dewa atau banyak Allah, bagaimana melihat Allah mereka ini tidak punya kuasa, sembah yang lain ini kekuatannya tidak kuat, menyembah yang punya kekuatannya lebih kuat lagi, dan terus menyembah yang lain. Dalam bahasa Kantonis, menyembah dewa di mana-mana. Bahkan takut ketinggalan menyembah salah satu dari ilah sehingga mendatangkan bencana.
Kadang saya naik taksi, saya juga melihat ada sopir menggantungkan satu yang digantung di situ seperti jimat. Kadang saya juga berkata apa perlu damai, perlu keselamatan, tapi saya berkata di situ ini bukan yang terbesar. Kalau kamu ingin meminta yang terbesar, mintalah kepada Dia, Tuhan Allah yang maha besar di langit dan bumi. Dia bukan Allah yang kecil atau Allah yang menyelesaikan satu sistem seperti dewanya katak mempunyai produksi yang besar sehingga dia punya kekuasaan untuk kesuburan banyak anak di sini. Tapi Firaun tetap berkeras hati. Apakah Tuhan yang membuat Firaun keras hati? Bukan dia. Seperti di airport, setiap jam ada pesawat mana yang hendak terbang, mungkin kamu akan naik di pesawat itu. Tapi bukan karena kamu yang menerbangkan pesawat itu, sebab waktu kamu membeli tiket sudah tahu pesawat yang mana. Bukan karena kita punya kemampuan untuk mengendalikan pesawat itu kapan berangkat terbang, tapi menurut dari peraturan penerbangan untuk terbang. Jadi di sini kita bukan berkata Allah yang bukan membuat hati Firaun keras, tetapi Tuhan tahu bahwa hati Firaun akan keras hati. Sebelum dia mengutus Musa, telah memberitahukan Musa bahwa Firaun akan keras hati. Apakah berarti Firaun keras hati Allah tidak sanggup melakukan apapun? Dalam 10 bencana 10 tulah ini sangatlah semarak. Di tulah yang ke-6 bisa di situ mulai dilihat Allah yang mengeraskan hati Firaun. Di tulah ketiga dan 4 di situ sendiri Firaun berkeras, dia sendiri yang melawan, dia tidak membiarkan rakyat umat Allah untuk pergi. Sampai di tulah yang ke-6 dia tidak mau keras hati pun sudah tidak bisa, sebab Allah menjadikan untuk mengeraskan hatinya. Dia tidak bisa untuk kembali lagi dalam menghadapi kelemahan kita, dalam menghadapi atau kita melakukan kesalahan. Kita merasa anak anugerah yang tak terbatas. Kita tahu karena keras hati kita melawan Allah, tetapi sungguh kamu tidak tahu kapan untuk mengubah hatimu untuk tidak keras hati pun tidak bisa. Kamu tidak bisa untuk berbalik. Jadi pada saat kita punya kesempatan untuk berbalik, janganlah kita keras hati. Setiap hari keras hati itu karena kita sendiri yang keras hati. Apakah kamu merasa Allah yang menjadikan kamu keras hati memaksamu untuk keras hati? Tetapi kita yang memanjakan diri kita sendiri. Kita jangan mengira ini seperti cek yang tidak terbatas, yang cek kosong. Suatu hari cek ini tidak bisa mengambil uangnya. Kita melihat orang Israel juga demikian. Mereka berulang kali kerajaan mereka diruntuhkan, mengalami ratusan tahun sejarah. Bukan Allah sembarangan turun tangan. Tetapi Allah telah berulang kali mengutus nabinya untuk menegur orang Israel. Tapi janganlah kamu mengira bahwa selamanya kasih karunia ini tidak bisa diambil alih. Dan juga kita perlu hidup dalam ketakutan, kegentaran. Tetapi kita harus takut akan Allah, dan kita punya hubungan interaksi yang sehat dengan Allah. Kita mohon belas kasihan Allah, dan juga kita melihat ada orang
Mereka keras hati sampai pada langkah. Mereka tidak lagi meminta Allah untuk berbelas kasihan kepadanya. Mati, biarlah mati. Adakah kamu melihat orang-orang demikian? Kita mohon Tuhan menolong kita agar jangan kita sampai pada langkah yang demikian. Sebab keras hati itu dikarenakan kita sendiri. Sampai kapan kita tidak tahu. Anugerah keras hati ini bisa diambil alih untuk tidak berkeras hati. Di selama hari ini kita masih bertobatlah setiap hari, dan setiap hari kembalilah kepada Allah. Kemudian itulah yang ketiga, bencana yang ketiga, yaitu debu tanah. Debu tanah. Di ayat 16 perhatikan dengan jelas. Tidak dikatakan di pagi hari menemui Firaun, dan juga tidak menyuruh untuk pergi ke istana menghadap Firaun, tetapi di sini langsung berfirmanlah Tuhan kepada Musa untuk katakan kepada Musa, ulurkanlah tongkatmu dan pukullah ke debu tanah, maka debu itu akan menjadi nyamuk di seluruh tanah Mesir. Kita melihat betapa dahsyatnya perkara bencana itu. Kalau kamu pukul, di sini kita ada karpet, kamu pukul berapa kali semuanya menjadi kutu-kutu, kamu akan sangatlah hal yang menakutkan. Berapa tahun yang lalu di pesawat atau di kereta banyak sekali kutu. Kalau orang yang pergi tamasya harus sering-sering memeriksa bagasimu, perhatikan tempat dudukmu, supaya jangan kamu menjadi orang yang membawa kutu-kutu, bahkan sampai di tempat pendaratan yang baru jangan sampai menulari orang lain atau ditulari oleh orang lain. Itu kutu yang tidak bisa kita lihat. Kalau bisa dilihat, bukankah hal itu menakutkan? Kalau memberitahukan kepada kamu, perhatikan di gereja kita, kursi-kursi ini pasti membuat hati kita tidak tenang, tidak aman. Tapi di sini tidak bisa melihat. Di sini tanah di seluruh negeri menjadi nyamuk. Kamu merasa tiada tempat untuk berpijak. Semuanya itu adalah nyamuk. Dan di ayat yang 18, para ilmu itu membuat yang demikian juga dengan ilmu-ilmu matera untuk mengadakan nyamuk-nyamuk, tetapi mereka tidak dapat. Ini itulah yang bencana yang ketiga. Melihat hasilnya ada perbedaan. Dulu para ilmu sihir mereka bisa mengadakannya dengan menggunakan sihir mereka, tetapi sampai pada bencana yang ketiga itulah ini, mereka tidak bisa dengan materanya mengadakan nyamuk-nyamuk. Demikianlah nyamuk-nyamuk hingga pada manusia dan juga pada binatang. Bahkan para ahli itu berkata kepada Firaun, inilah tangan Allah. Inilah tangan Allah. Para ilmu sihir pun, mereka pun tahu bahwa punya kuasa yang lebih besar lagi, tetapi hati Firaun berkeras. Ia tidak mau mendengar mereka seperti yang telah difirmankan Tuhan. Di bencana yang ketiga terjadi, Musa tidak dengan Firaun tidak berhadapan. Tetapi para ilmu sihir mereka yang memberitahu kepada Firaun bahwa kemampuan mereka, matera mereka tidak bisa mengadakan nyamuk itu, dan berkata kepada Firaun, inilah tangan Allah.
Dan dalam bencana kali ini para ilmu sihir mereka tidak bisa melakukan, tetapi hati Firaun tetap berkeras hati. Dan juga kita lihat setiap 10 tulah selesai, di situ tertulis Firaun berkeras hati. Ini bukan satu cara pendidikan, tetapi Firaun bagaimana dia menanggapi Allah, bagaimana dia menghadapi bencana-bencana ini, dia tetap berkeras hati. Dan kita tetap berkata Allah tetap berkuasa, sebab Allah akan tetap mendatangkan malapetakannya. Bagaimana dia telah berfirman, bencana itu tetap akan terjadi. Kita lihat di bencana yang keempat, tulah keempat, 20 sampai dengan 32. Di dalam sistem 10 tulah ini, tulah keempat kembali di dalam bagian yang kedua, kembali dalam bencana yang pertama, yaitu dia pagi-pagi menghadap Firaun di 20. Beginilah firman Tuhan kepada Musa, bangunlah pagi-pagi dan berdirilah menanti Firaun. Di situ dia menanti Firaun. Kemudian Musa berhadapan dengan Firaun, kembali berkata, biarkan umatku pergi, supaya beribadah kepadaku. Sebab jika engkau tidak membiarkan umatku pergi, maka aku akan melepaskan pikat terhadap engkau, terhadap pegawai-pegawaimu, rakyat-rakyatmu, rumah-rumahmu, sehingga rumah-rumah orang Mesir, bahkan tanah di mana mereka berdiri akan penuh dengan pikat. Jelas tulah ini hanya tertuju bagi orang Mesir, baik pegawai dan rakyatnya, bahwa akan ada pikat datang kepadanya. Di dalam peraturan dalam Mesir, salah satu nama dewa atau Allah mereka yaitu Allah pikat, yang paginya bangun di tanah di padang gurun di Mesir. Serangga ini akan suka mendorong kotoran yang bergelinding menjadi seperti bola-bola, terus didorong-dorong menjadi besar sehingga mereka di dalamnya di situ bertelur. Kemudian di situ ulat kecil di dalam tai itu akan bertumbuh. Di situ adalah serangga pada kotoran itu, karena dia bulat, terus di situ bergulung sehingga membawa perasaan penuh dengan kekuatan hidup. Dan juga di situ ada serangga lagi yang hidup dan berterbangan di mana-mana. Jadi dalam kepercayaan orang Mesir, mereka percaya bahwa mereka adalah dewa siklus kehidupan. Tetapi Tuhan Allah berfirman melalui Musa kepada Firaun bahwa serangga ini menjadikan satu bencana baginya. Tiada tempat yang tidak mereka pergi. Di ayat 22 itu sebagai poin. Tetapi pada hari ini aku akan mengecualikan tanah Gosen di mana umatku tinggal, sehingga dan untuk supaya engkau mengetahui bahwa aku Tuhan ada di negeri ini. Dari kitab Keluaran sampai Imamat itu bagaimana terang kelahiran Musa, bagaimana dan Imamat bagaimana Musa wafat. Jadi kitab Keluaran, Imamat, Bilangan, boleh dikatakan 4 kitab Musa menggunakan masa hidup untuk
mencatat dalam kitab ini. Dan kitab Imamat, bagaimana kita tahu bahwa Dia Allah di alam semesta ini, Dia bagaimana kita tahu menciptakan langit dan bumi. Di kitab Kejadian memberikan info yang demikian. Boleh dikatakan kitab permulaan dari kitab Musa. Dengan menggunakan kitab Kejadian untuk masuk dalam kitab Keluaran. Tuhan bukan hanya Allah di negeri Mesir, tetapi Dia Allah di atas alam semesta ini. Dia Allah yang 6 hari yang menciptakan, dan hari yang ke-7 hari Sabat. Dia yang berkuasa di atas alam semesta ini, agar semua orang tahu bahwa Dialah Allah yang berkuasa di atas langit dan bumi. Di ayat 23. Satu permulaan dari bencana juga, dan bencana ini yaitu ayat 23, sebab aku mengadakan perbedaan antara umatku dan bangsamu. Besok tanda mujizat ini akan terjadi. Orang Ibrani seketika menemukan bahwa bencana ini hanya terjadi pada orang Mesir. Mungkin di dalam 3 bencana yang 3, mereka telah melihat hal ini, tetapi di yang keempat ini jelas mujizat ini dikatakan bahwa mereka akan dipisahkan dari segala bencana di Mesir, agar mereka tahu bahwa akulah Allahmu, dan Mesir itulah mereka diperbedakan. Dan perbedaan ini membawakan perubahan, sehingga mereka dengan satu segerombolan yang keluar dari Mesir. Tapi hal itu bukannya mudah. Seperti dalam bencana ini, Allah tidak meminta permintaan syarat kepada orang Ibrani, seperti hanya terjadi bagi orang Mesir, tidak terjadi orang Ibrani. Tetapi sampai di tulah ke-10, orang Ibrani harus menanggapi dengan iman, menanggapi agar kita dibedakan dengan Mesir, dibedakan dengan dunia. Bukan karena kita duduk sini, kita mendengar renungan pagi, kita sebagai umat Allah, umatnya Tuhan, tetapi kita harus menanggapi firman Tuhan sehingga kita baru bisa kita dibedakan. Ayat 25. Pada saat mujizat itu terjadi di tanah Mesir, pikat di mana-mana di tanah Mesir, kita melihat Firaun, dia mulai melemah untuk pergi persembahkan korban kepada Allahmu di negeri ini, seperti satu penyesalan, tetapi bukan seluruhnya. Sebab Musa berkata harus pergi 3 hari. Firaun jelas dia tidak bisa tenang. Kalau mereka pergi, apakah mereka bisa kembali? Di sini saja mengadakan menyembah Allahmu. Tetapi di sini Musa menjelaskan itu tidak mungkin. Di ayat 26, tidak mungkin kami berbuat demikian, sebab korban yang akan kami persembahkan kepada Tuhan Allah kami adalah kekejian bagi orang Mesir. Apa yang menjadi kekejian bagi orang Mesir? Sebab lembu adalah Allah mereka, domba juga adalah Allah mereka. Kalau hendak disembelih dipersembahkan sebagai korban kesembahan, itu akan menjadikan hal yang sangat membawa pengaruh bagi orang Mesir. Di sini Musa dengan
perbintangan dalam perjalanan 3 hari selamanya perjalanan, karena supaya orang Mesir di situ tidak menjadikan kekejian bagi orang Mesir dan tidak melempari mereka dengan batu. Kemudian, baiklah, aku membiarkan kamu pergi, tetapi jangan tidak perlu jauh. Dan pokoknya di wilayahku yang aman asal tidak terlihat bagi orang Mesir. Tetapi janganlah menggunakan waktu ini untuk melarikan diri, dan mohon kamu sekarang untuk berdoa kepada kami. Kamu hendak mempersembahkan korban bagi Allahmu untuk mendapat berkat. Ingatlah untuk berdoa juga untukku. Maka aku akan membiarkan kamu pergi. Tetapi Musa mengingatkan Firaun. Di sini di ayat 30, agar tidak mengadakan tipu muslihat, agar jangan membuat seperti yang dikatakan Musa. Tetapi di ayat 31, sekalipun itu Firaun tetap berkeras hati, tidak membiarkan bangsa itu pergi. Kita lihat 4 tulah ini, Firaun tetap berkeras hati. Dan kita terus melihat semakin semarak, sebab di belakang dilihat dia tidak mau berkeras hati pun tidak bisa, sebab Allah mengeraskan hatinya. Sehingga dia tahu di bumi ini bahwa ada dalam kedaulatan Tuhan memberi kesempatan dia, tapi dia tidak mau untuk kembali bertobat, sampai akhirnya untuk kesempatan bertobat pun sudah tidak ada. Dan Firaun tetap berkeras hati, sampailah pada 10 tulah semuanya pun terjadi. Tuhan mengalahkan semua Allah di Mesir, dan akhirnya bencana membunuh dari yang anak sulung. Firaun mulai merasakan akan ancaman ini datang pada hidupnya, dan membiarkan rakyat Allah, umat Allah untuk pergi. Itulah Allah kita di peperangan di tanah Mesir. Bukan karena kita berdoa perkara langsung terjadi. Kita harus tetap untuk berdoa, dan kita tetap untuk berdoa. Allah tidak punya kuasa. Kalau kita menggunakan dalam nama Yesus, mereka akan pergi. Tidak pergi, tetapi mereka juga akan balik menyerang kita. Tetapi kalau kita dengan iman untuk terus berpegang teguh, kita melihat bagaimana untuk meluncurkan, kita mohon Tuhan untuk menolong kita. Mari kita bersama menyembah Tuhan Allah kita. Haleluya, amin.